Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK Al-Azhar dan bisa hormati rekan-rekan guru semua yang bisa hadir hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan kita berdiskusi atau diseminasi tentang budaya positif. Baik, sebelum kita mulai acara kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai juga, mari kita buka dengan membaca doa. Doanya bisa dimulai masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya buka hari ini dengan diawali dengan sambutan dari Kepala Sekolah TK Al-Azhar Syifa Budiman. Kepada Bunda Vita, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya kita belajar bersama-sama pengimbasan dari pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah kita sama-sama ikut tergerak dan menggerakkan ke arah yang lebih baik. Di sana terdapat judul budaya positif. Konsistensi merupakan salah satu hal yang sangat penting yang diperlukan untuk penanaman pembiasaan daripada budaya positif. Apa saja budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita? Tentunya harus dilaksanakan dengan konsisten. Awalnya memang berat. Segala sesuatu, penanaman karakter, 29 karakter dan lain sebagainya, itu awalnya memang berat kepada anak-anak dan kepada diri kita semuanya. Tetapi yakinlah hal tersebut akan memberikan impact atau dampak yang baik, apapun itu sekecil-kecilnya. Jadi tidak bisa juga hanya 1-2 saja yang melaksanakan. Kalau misalnya tidak secara keseluruhan, tentunya tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi nanti budaya positif seperti apa dan lain sebagainya, mari kita support, mari kita dukung dan kita laksanakan. Jadi kalau mengaji, mencari ilmunya, kalau belajar, menambah wawasannya, tetapi setelahnya harus diimplementasikan atau diamalkan. Nah, itu saja kuncinya dari kami, butuh kesabaran, jadi konsistensi menyeluruh dan dilaksanakan sebaik-baiknya dan tentunya dengan kontrol yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Vita untuk sambutannya. Kita lanjutkan deh, langsung saja karena waktu tunjukkan udah siang. Jadi biar tidak berlama-lama, hari ini saya akan membawakan sebuah modul. Saya belajar di modul 1.4. Kalau kemarin saya dengan Bapak pengajar praktik itu di modul 1.2 dan 1.3. Sekarang saya akan mengimbaskan ke rekan-rekan guru lainnya yang ada di TK Al-Azhar Syifa Budiman ini di modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, coba saya mulai kalimat pemantik hari ini dengan budaya positif. Apa yang ada di pikiran teman-teman kalau mengenai budaya positif? Salim, minta maaf, permisi, tolong salam ya. Itu membuang sampah. Oke. Budaya positif itu tentang apa-apa yang positif yang baik tentunya ya, seperti kemarin prakarsa perubahan saya tentang paket ajaib, dan itu udah mulai ditanamkan pada anak-anak, memang tidak bisa instan. Baik, kita lanjut slide-nya.
budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai keyakinan ini yang kita dalamkan, kita tanamkan kepada anak-anak sehingga akhirnya terbentuklah sebuah budaya positif tersebut. Oke, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi budaya positif itu bukan semena-mena budaya positif berdiri sendiri, tapi itu ada tahapannya, dimulai dari disiplin positif, bagaimana guru memahami motivasi perilaku manusia, lalu guru mengambil sebuah posisi kontrol, membuat keyakinan kelas, dan dalam menyelesaikan masalah itu diakhiri dengan segitiga restitusi. Kita mulai dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri yang berlandaskan pada nilai kebajikan. Disiplin positif mengarahkan agar siswa dapat memiliki disiplin diri yang dapat membuat siswa memahami dan menyadari dan bertindak berdasarkan motivasi internal bukan eksternal. Nah, di disiplin positif ini adalah bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Seperti kita ketahui, kalau kita lihat nih selama ini disiplin yang sudah tentu kita di sekolah menerapkan disiplin. Tapi apakah motivasi itu berasal dari internal anak atau dari eksternal? Dari mana kita selama ini? Tentu dari eksternal kayak Guido ya. Guido naik meja nih, nanti tak bilangin Pak Rohmat, itu kan berarti eksternal kan, karena ada Pak Rohmat. Saat Pak Rohmat udah nggak ada wujudnya di dekatnya Guido, apakah Guido berhenti naik meja? Enggak, dia akan naik lagi, karena itu tidak dari internal dirinya, tapi dari eksternal. Gitu. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan dalam budaya positif itu berasal dari profil pelajar Pancasila tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan atau nilai universal yang merupakan landasan paling bawah atau fondasi dari penerapan disiplin positif tersebut. Kita akan belajar tentang motivasi perilaku manusia. Jadi, coba kita lihat selama ini dari sekian banyak permasalahan anak-anak kita yang ada di sekolah, motivasi perilaku mereka itu berasalnya dari mana? Ada 3 motivasi perilaku manusia: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku ini, manakah yang selama ini atau lebih banyak muncul pada anak-anak kita? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 2 tentang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Adakah yang di nomor 3? Ada tapi tidak banyak. Ada yang muncul dalam arti mereka sudah mengerti kalau itu salah. Tapi nggak semua anak muncul seperti itu. Jadi nomor 1 menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menyalahkan orang lain. Jadi teman-temannya. karena selama ini kita belum menerapkan disiplin positif, jadi motivasi perilaku biasanya yang anak-anak muncul itu cenderung di nomor 1 dan di nomor 2. Apalagi di anak usia ini ya, pasti mereka menghindari ketidaknyamanan. Nanti kalau aku gini aku dihukum, ya udah deh aku duduk aja gitu kan. Jadi poin kenapa mereka tidak boleh melakukan itu yang tidak mereka dapatkan, sehingga mereka belum memunculkan motivasi di nomor 3 ini. Ya, hanya untuk mendapatkan, oh iya nanti kalau aku duduk rapi, nanti bunda kasih aku bintang 3 gitu kan. Nah,
Nanti kalau kita juga kan kadang-kadang gitu, ayo kamu kalau mau selesai nanti bunda nggak kasih bintang loh, kan kayak gitu kan hanya imbalan penghargaan dari orang lain. Bagaimana caranya Menomor-tigakan. agar anak dapat menghargai dirinya sendiri? Berarti tadi nggak katoan. Iya, seperti Itu kan tidak menghargai dirinya sendiri. Ya itu tadi kita punya masalah pagi-pagi gimana dua anak itu datang ke sekolah tidak tanpa celana begitu kan. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Kita lanjut ya Bun. Nanti kita analisis permasalahannya dua anak itu. Itu setelah kita memahami tentang motivasi intrinsik, selanjutnya tentang keyakinan kelas atau sekolah. Jadi di setiap sekolah, seharusnya di setiap sekolah atau di setiap kelas itu memiliki keyakinan. Teman-teman pernah dengar, lebih sering dengar keyakinan atau kesepakatan? Kesepakatan. Apa perbedaan keyakinan dan kesepakatan? Apakah keyakinan itu tidak dari sepakat? dalam hati? Kalau keyakinan dari dalam hati, yakin. Oke, keyakinan dan kesepakatan itu memang memerlukan dua belah pihak. Jadi biasa di sekolah ada guru dan siswa. Namun saat di kesepakatan kelas itu biasanya dia tidak berlandaskan nilai-nilai universal. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu kurang. Jadi saat keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan itu lebih ditanamkan. Dan keyakinan kelas itu selalu menggunakan kalimat yang positif. Jadi bukan jangan buang sampah sembarangan, tidak, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas atau sekolah di sini peran guru adalah dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan ini merupakan bagian dari keyakinan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah dan kelas. Jadi bukan cuma yaudah buat keyakinan ditempel terus nggak dijalankan, tidak begitu. Jadi harus lanjutin. Apakah saat ada pelanggaran apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang guru? Ini keyakinan kelas. Sebenarnya saya sempat buat keyakinan kelas sama anak TKA, tapi karena murid saya usianya 4-5 tahun dan belum dapat berpikir secara maksudnya bisa sebab akibat itu masih sangat kurang. Jadi ada beberapa yang kita buat bersama. Keyakinan kelas di TKA ada hadir tepat waktu, sayang dengan teman, jujur dan mandiri, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, mengikuti kegiatan di sekolah dengan sungguh-sungguh. Dan ini adalah keyakinan yang kita sepakati di sekolah. Jadi keyakinan ini bukan cuma dibuat lalu bisa ditempel di dinding. Nanti saat ada anak-anak yang melanggar, kita bisa review kembali apa saja keyakinan kelas yang telah kita buat. Lalu di sini kita akan berlanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Pernyataannya adalah ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi dari kasus 2 anak yang tidak pakai celana itu, mari kita lihat 5 kebutuhan dasar apakah yang mereka butuhkan sehingga mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. 5 kebutuhan dasar manusia itu bisa dari penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Saya kasih ini dulu ya, apa namanya? Contoh studi kasusnya. Ibu Dina merupakan seorang guru wali kelas di TKA. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Galvin. Beberapa anak telah mengeluhkan Galvin yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda di situasi seperti
ini apakah yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Galvin melakukan hal itu apa ya? Kira-kira apa? Mungkin kepengenan. Galvin kepengenan, apalagi Bosan sama bekalnya. bosan sama bekalnya pintar, Pengen mencoba. pengen mencoba hal baru, rasa-rasa makanan. Oke, ada lagi? Gavin suka minta-minta. Galvin suka mencoba. Atau sengaja ganggu. Atau sengaja ganggu. Oke. Kita lihat ya. Dari tadi kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini bisa diingat ya. Penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Dari kasus Galvin dapat kita analisis. Kita tanya ke Galvin, apa yang membuat Galvin melakukan hal tersebut? Alasan Galvin yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Galvin adalah kebutuhan bertahan hidup. Karena dia lapar. Jadi untuk bertahan hidup, apa yang harus dilakukan Galvin? Nyari makanan. Nyari makanannya bagaimana? Meminta makanan. Karena dia lapar. Kita sedekahkan. Alasan pertamanya dia adalah lapar. Obedience kan? Kenapa minta makanan? Karena lapar. Tidak dibawakan orang tuanya. Alasan kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kayak yang Bunda Karma bilang, senang aja dapat teman. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada guru dan guru memberitahu orang tua, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Galvin adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia selama ini, kenapa sih temanku tuh orang tuaku kok nggak bawain aku makan? Apa jangan-jangan nggak sayang aku ya? Jadi apa yang dia lakukan agar orang tuanya lebih memperhatikan dia? Cari perhatian. Ya, betul. Cinta yang kosong harus dipenuhi seperti apa? Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka kebutuhan Galvin sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Jadi saat orang lain merasa takut dengan aku lebih hebat daripada dia. Berarti dia perlu haus akan nilai-nilai kekuasaan. Gitu. Alasannya keempat, karena dia merasa bosan kayak yang benar-benar dia bosan aja makanan kayak gini. Dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, selalu membawakan hal yang sama. Oleh itu dia ingin mencoba aneka makanan dari teman-temannya. Maka Galvin sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Mungkin aja, misalnya dia di rumah gak pernah dikasih makan coklat nih. Dibawanya makannya cuma ini ikan misalnya setiap hari. Dia pengen rasain yang lain, aku pengen coklat gitu. Ambillah punyanya teman. Dia pengen kebebasan, rasa bosan. Lanjut, yang ini iseng aja. Yang kayak Bunda kalau bilang cuma ganggu aja, bisa. Karena dia menikmati kalau temenku nangis nih, aku senang loh. Aku bisa, oh dia nangis baca ini gitu. Ekspresi wajah teman-temannya yang kesal diambil makanannya. Menurut dia itu lucu. Maka berarti Galvin sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi mungkin dia di rumah bosen nih, aku di rumah sendiri. Jadi dia berusaha memenuhi rasa kesenangannya itu dengan mengganggu teman. Kayak Haikal tuh kan, bisa kita lihat kan, iseng kan. Karena dia senang saat temanku tuh takut, temanku lari, aku senang temanku udah kayak gitu sama aku. Tuh, jadi saat murid-murid kita, siswa-siswa kita berperilaku yang melanggar nilai-nilai kebajikan, kita tidak bisa menarik benang merah dengan semena-mena. Oh, ini orang tuanya nih yang nggak benar, gitu kan? Apakah toksik? Jadi apakah keluarganya? Apa keluarganya nih yang nggak benar? Ini nggak benar boleh ya? Apakah boleh seperti itu? Apakah tidak boleh? Karena kita akan mengesampingkan nilai kebutuhan yang mereka perlukan. Berarti dibiarin. Ayo kita lihat lagi. Selesai dulu. Ya. 5 itu berarti alasannya anak-anak itu ya? Bisa ke 5-nya. Awas ya. Ayo. Saya.
Yang nangis itu bisa caper. Dia Iya, kalau itu nanti. kayak Galvin itu menurut Bunda, apakah dia nggak caper? Caper. Caper kan? Karena dia butuh kasih sayang. Orang Arsa apa itu? Arsa itu kenapa coba masalahnya diungkapin? Bertahan hidup. Kasih sayang. Kasih sayang bisa. Kalau di kelas saya itu yang butuh kasih sayang itu paling berat itu Galvin sih. Arsa itu kasih sayang gitu. Si kembar itu bisa kasih sayang juga loh. Iya, Kenapa iya. dia bisa menyakiti teman, menyakiti saudaranya sendiri kan? Dia butuh kekuasaan. Karena yang satu Tobi merasa lebih hebat kan daripada Sky gitu. Sky kalah nih sama aku. Dia butuh kekuasaan. Si Tobi butuh kasih sayang. Mereka berdua butuh kasih sayang. Itu juga kasih sayang. Kelebihan. Untuk bertahan hidup juga bisa. Kenapa mereka sangat Akan menyimpang. Kalau sudah lebih nggak menyimpang ya. Iya. Maksudnya Tapi kekurangan makan menyimpang tuh. Kalau makanan lebih nggak menyimpang. menyimpangnya kalau dia buang-buang makanan, jadi dia bosan. Perlu kebebasan. Gitu kan? Memilih makanan yang dia suka. Besoknya tak teliti. Besok kita lihat baterai, kekuasaan baterai apa namanya, kebutuhan apa sih yang anak-anak ini kurang. Ada lagi? Nah, ini yang ditanyakan tadi. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Kita akan melakukan posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ayo kita lihat apa perbedaan dari 5 posisi kontrol ini. Nah gitu. Jangan Tapi layarnya bagus ya. Bagus nggak walaupun. Ayo kita lihat identitas gagal atau kontrol dari kita. Jadi identitas gagal ini bagaimana mereka, apa sih yang akan dilakukan anak-anak untuk menghindari hukuman. Jadi guru berbuat dia sebagai penghukum. Ini anak-anak akan tadi menghindari hukuman, motivasinya akan tetap di menghindari hukuman. Posisi kontrolnya guru ada di penghukum. Apa yang dilakukan guru? Menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Jadi kalau kayak kita nggak lihat itu menghukum Bun. Iya. Itu ternyata menghukum ya. Bunda nggak mau lah sama ini kalau kamu nggak duduk. Itu menghukum. Penghukum yang baik. Yang tidak menyakiti. Masanya kalau Nah, itu menghukum ternyata ya. Jadi kita bisa lihat guru apa yang dilakukan, apa yang dikatakan guru saat menjadi sosok penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kamu nggak mau gini, biarin aja ya kamu ya. baik banget. Kamu ngomong beresin nih tempat makannya, Bunda itu sampai 3. Saya juga ngelakuin itu ternyata kemarin sama saya. Saking sebelnya akhirnya dia keliling-keliling. Ayo Bunda itu sampai 3. Menghukum ternyata. Bunda buang ya tasnya ke tempat sampah. Hasilnya dari kita posisi kontrol sebagai penghukum adalah membentuk Memberontak. hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Memberontak tuh Calvin nangis. Anaknya gitu ya. Ya, ini hasil yang dari Kalau kita kita lakukan kita jadi penghukum. Jadi seperti si Sky sama Tobi itu yang Bunda Vita bilang yang berbohong, Tobi ya. Nah, itu bisa dilihat buat apakah di rumah orang tuanya ini bukan cuma buat di sekolah ya Bunda, di rumah juga bisa. Apakah orang tuanya berperilaku sebagai penghukum, makanya anaknya bisa menyalahkan orang lain dan berbohong tentang kejadian yang telah dilakukannya. Takut salah ya saya. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas ya. Aku nggak mau lah sama Bunda itu jahat sama aku. Karena Bunda itu suka hukum aku. Berarti kan apa yang kita jalani tidak akan menyampai ke anaknya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Bunda itu kan suka marah, biarin aja. Mentah ya. Dampaknya pada, nah
jeleknya, ini buruknya adalah sebagai penghukum tuh apa? Akan mengulangi kesalahannya lagi. Kayak siapa namanya? Guido itu, Pak Rohmat hilang, yang naik meja lagi. Karena kita sebagai penghukum Pak Rohmat kumpul itu takut kan gitu. Kalau pembuat merasa bersalah, ini masih nanti ini berceramah. motivasinya yang keluar adalah tetap menghindari hukuman, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu kayak gini. Iya. Nah itu masih pembuat rasa bersalah. Guru berkata, ya, kamu seharusnya, kamu udah tahu kan, kamu besar, kamu udah gede, kamu tahu kan harusnya kamu lakukan. Ibu tuh capek tahu, kamu dari tadi kayak gini, bunda tuh dari pagi tuh capek loh ngajarin kamu agar kamu bisa. Asam itu Pak Asam. Nah, hasil yang didapatkan oleh anak-anak adalah menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi murid berkata maafkan saya, tapi merasa rendah diri. Jadi ngerasa aku tuh bodoh ya, aku nakal ya, ya jadi menyalahkan dirinya sendiri. Kita lanjut ke identitas berhasil atau suksesnya. Mengharapkan, ini akan muncul motivasi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, guru yang diperbuat guru adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo kita lari-lari, nanti bunda kasih coklat loh. Mami. Karena dia mengharapkan imbalan. Ayo kalau kamu duduk, bunda tambahin loh bintangnya. Oh. Jadi hasilnya apa? Anak akan berbuat baik atau berbuat nilai-nilai kebaikan bergantung pada apa reward yang diberikan. Jadi saat nggak ada reward, apa yang dilakukan? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kayak ya kita pernah punya teman yang melakukan ini kan. Walaupun dia sekarang udah resign ya, seperti bunda nanti saat apa namanya panggung gembira anak-anak ini mau duduk tapi kasih coklat. Jadi saat bunda nanti yang nggak ada, dia ada muridnya gitu kan. Nih murid berkata, saya pikir bapak dan ibu teman saya, ternyata begitu ya. Apa yang dihasilkan? Lemah, tidak mandiri dan bergantung. Nah, kita udah pernah lihat ya teman kita yang mengambil posisi kontrol sebagai teman. Saat dirinya nggak masuk, apa yang terjadi dengan murid-murid tadi di dalam kelas? Nggak sekolah juga, kan begitu. Nggak ada yang mau masuk. Nah, muridnya nggak masuk. Muridnya nggak mau sekolah kan gara-gara bundanya nggak ada. Jadi dia bergantung pada satu orang itu saja. Sebagai pemantau di sini juga masih motivasinya mengharapkan imbalan atau tergantung pada orang lain, menghitung dan mengukur guru berbuat apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah ini pemantau ini kita selama ini paling mentok itu kayaknya di pemantau deh. Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak-anak kalau kita ada perlu diem, kalau kita pergi kayak gitu kan. Murid meletakkan dulu dengan peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Yang ini berarti kita. Malah jelek banget dong. Dampaknya pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini hampir sama ini, cuma yang ini lebih berat ya, tergantung. Kalau ini harus ada imbalan baru berjalan. Nah, identitas berhasil atau kontrol diri adalah menghargai diri sendirinya. Tadi yang ditanyakan itu kan, apa yang harus kita lakukan biar kita di nomor 3 ini menghargai diri sendiri. Kita harus berperilaku dalam posisi kontrol manajer. Apa yang dilakukan? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saat anak berbuat salah seperti tadi Delphi minta makanan temannya, Toby dan Sky ke sekolah tidak pakai celana, apa yang harus dilakukan? Ajukan pertanyaan, tanya kenapa,
apa kronologinya ditanya. Apa yang kita yakinin, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dijadikan keterangan tadi. Itu dari Bunda Karoma, harusnya dari anaknya. Apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu nggak pakai celana ini, kamu harus ngapain? Itu Bunda Karoma Bante ya. Cocok di sini ya. Kamu kok bisa nih sih ke sekolah sampai celana nggak mampu apa ya? Dulunya orang mesej, kalau kayak gitu kan, kalau kasih besok kasih pisang dulu. Daun. Kalau kayak tadi kan yang memecahkan masalahnya jadinya kan Bunda Karoma kan, bukan dari bidang lain. Nah, itulah yang harus kita tanamkan tentang motivasi intrinsik. Apa yang harus dilihat? Anak kan membutuhkan aku yang sama. Ya. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan penting. Apa yang harus dilakukan? Gitu. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi bagaimana anak-anak meletakkan dirinya sebagai individu yang berkualitas, seseorang yang baik gitu. Dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke. Dari kelima posisi kontrol ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Dari kelima ini yang mana yang paling ideal menurut teman-teman? Bagus ya. Yang mana penghukum? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Yang lainnya? Bunda Ida dia membuat rasa bersalah, Bunda kita di penghukum dari awal banget lagi. Ayo, itu yang sering tahu. Bunda Ida sering melakukan pembuat rasa bersalah. Bunda Karoma di mana? Malu-maluin gitu kan Bunda. Malu-maluin gitu kalau apa buat Membuat Enggak, maksudnya Bunda capek loh, Bunda marah-marah terus. Kamu harusnya jadi anak yang pintar. Kamu harusnya bekerja. Karena itu banget kan. Iya. Bunda ini Anaknya akan tahu dia. terus kan anak-anaknya sampai bilang maaf ya. Pak Masudi ada di mana? Udah kelihatan. Manajer loh. Manajernya Pak Masudi, karena ini udah expert Pak Masudi jadi udah jadi manajer. Kalau Bunda Nia selama ini ada di mana? Penghukum juga. Bunda Karoma? Kayaknya lagi Bunda ini Bunda Nita selama ini sama Karoma teman. Bunda Karoma tadi nyarikan Jangan. Mereka selalu tim ya. Bunda Nita selama ini di rumah jadi apa? Teman. Teman. Ada yang kalau dibuat merasa bersalah, ada yang error. Kita lihat ya, dari kelima posisi kontrol ini, manakah yang paling ideal dilakukan? Manajemen, tentu saja. Karena tujuannya adalah membuat diri anak sadar. Posisi kontrol restitusi, dari kelima posisi kontrol tersebut, guru sebaiknya dapat memposisikan diri sebagai manajer. Saat guru memposisikan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat memberikan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi kontrol manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi motivasi-motivasi intrinsik itu yang harus dibangun. Guru berperan sebagai seorang manajer. Dalam kegiatan penerapan 5 posisi kontrol itu, kita akan menerapkannya melalui kegiatan segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar segitiga restitusi? Segitiga biru atau segitiga berhidayah? Segitiga biru. Lanjut ya, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa. Kayak sama Tobi tadi, pakai celana itu harus gimana? Kita mulai dari menstabilkan identitas, lalu dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi tahapan dari segitiga restitusi itu akan seperti itu terus-menerus sebelum menyelesaikan masalah. Keyakinan itu keaturan gitu misalnya.
keyakinan itu apa? Kalau misalnya kita tanya ke anak itu apa keyakinanmu, kamu nggak paham. Keyakinan kelas, Seperti apa? keyakinan sekolah. Berarti- Jadi apa yang telah nilai-nilai kebajikannya, kalau kayak di sekolah kan gini, di sekolah harus berpakaian yang rapi. Apakah pakaiannya Stobi dan Sky rapi dengan tidak memakai celana? Oh, masalah. Universal. Ya, nilai universal. Berarti Apa yang Stobi itu dan aturan sekolah gitu. Iya, tapi biasanya kalau keyakinan itu nilai positif. Dari hati nurani. Iya. Jadi nilai-nilai itu yang kita bangun di dalam dirinya. Dari aturanmu lah. Itu aturan sekolah seragam. Keyakinan kelas. Keyakinan masa keyakinan sekolah. Berarti nanti keyakinan kelasnya Bunda Ida sama Bunda Karamah di TKB bisa ditambahin berpakaian rapi dan sopan. Jadi nanti saat Kai dan Tobi tidak memakai celana untuk ketiga kalinya, bisa ditanyakan, Tobi dan Sky, kemarin kita udah buat keyakinan kelas nih sama-sama sama teman di sekolah. Masih ingat atau tidak? Coba deh. Kayak kemarin Bunda. Nah, kemarin juga juga. Tapi ketika kita membuat keyakinan kelas itu ada punishment juga enggak? Jadi perlu ya enggak. Jadi karena kalau Bunda Ida punishment nanti balik lagi ke penghukum. Jadi bukan ke manajer lagi, balik lagi ke penghukum karena ada reward dan punishment gitu. Jadi apa yang harus dibangun oleh seorang guru itu nilai dari dalam dirinya. Kayak tadi kan dia datang tuh Bun, siapa namanya si Gwin teriak loh dari depan, gak pakai celana lagi gitu kan. Langsung Kemarin aku yang nggak mati. anak-anak tuh yang main di playground tuh lari semua loh ngeliatin dia nggak pakai celana. Ini nggak pakai celana, nggak pakai celana gitu kan. Main belum datang. Main kok belum. Nah, dari itu nilai yang harus diambil. Nah, Tobi sama Sky kalau begitu sama teman, malu nggak? Apa yang dirasakan? Jangan malu nggak deh. Kalau malu nggak, kan kita udah judge nilainya malu kan. Jadi apa yang Tobi dan Sky rasakan saat nggak masalah gitu? Berarti itu nilai-nilai yang masuk ya. intrinsicnya itu yang harus digali lagi. Kita lanjut ya di segitiga restitusi. Segitiga restitusi dimulai dengan menstabilkan identitas. Jadi saat anak berbuat salah, apa yang harus pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas agar anak tidak menjadi merasa dirinya tuh bodoh, merasa dirinya tuh nakal, merasa dirinya tuh gak baik. Jadi kita stabilkan dulu identitas anak-anak. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi prinsipnya menstabilkan identitas ini adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dia misalnya kayak ini ya, masalahnya ini Aida naik ke atas meja. Jadi saya stabilkan identitasnya dulu. Aida, boleh tidak naik ke atas meja? Tidak. Apa yang kata-kata apa yang digunakan saat menstabilkan identitas anak? Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Tobi dan Sky, semua manusia pakai celana gitu ya, pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dia merasa nggak dirinya sendiri nih, gitu loh. Aku tuh bodoh ya, aku tuh nakal ya, gitu tuh. Biar mereka nggak kayak gitu. Jika kamu menyalahkan dirimu sendiri, apakah kamu sudah bersikap baik pada dirimu sendiri? Kayak saya pernah lihat kalau nggak salah tuh Aspan atau siapa ya, yang Bunda Karma cerita yang nggak bisa terus mukul-mukul dirinya sendiri, Askan kan. Nah itu bisa digali dulu. Dia kan berarti menyalahkan dirinya sendiri nih. Apakah ditanyain? Apakah kalau kamu menyakiti dirimu sendiri, apakah kamu berbuat baik pada dirimu? Kalau dia jawab tentu tidak, itu bisa dilanjutin lagi. Restitusinya diperdalam lagi. Bapak dan Ibu tidak tertarik atau tidak mau mencari tahu siapa yang benar dan salah. Semua manusia itu bisa salah. Kamu salah perhati. Bisa salah. Bapak dan Ibu. Memang segitiga restitusi ini saya sempat ngobrol sama pengajar praktik
bagaimana membuat segitiga restitusi di anak usia dini. Apakah karena kan mereka berpikirnya masih konkret ya. Apa ya Pak, Ibu bisa kasih kalimat-kalimat pemantik gitu loh. Misalnya kalau ini gimana? Jadi apa? Jadi bisa kayak pilihan ganda, baik, jelek, bagus gitu. Oh gitu. Iya, kalau anak misalnya kayak udah lihat kelas 1 lah kelas 2 itu udah mulai berpikir abstrak, udah mau mulai terbuka ke sebab akibatnya, kan enak tuh restitusinya, timbal baliknya gitu kan. Iya sih, jadi kita harus pantik lah, namanya juga anak-anak gitu. Kita suruh duduk 2 menit aja nggak mau kan ya, apalagi kita restitusi selama-lamanya gitu. Jadi bisa kita pantik. Validasi tindakan yang salah. Jadi dalam validasi tindakan yang salah ini berprinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Masih ingat tadi kebutuhan apa aja? Kasih sayang, Puasa, kesenangan, bertahan hidup, kesenangan. Oke. Kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi kayak kasus ya. Berarti kelas 6 itu bisa diidentifikasi? Ya, bisa. Kan sudah gede kan? Jadi justru itu Perasaan, keisengan, itu itu sangat yang dibutuhkan sama anak-anak tentang restitusi ini. Jadi saat kita melakukan restitusi itu mereka merasa bahwa kayak kita tuh tempat curhatnya gitu loh, buat share sama cerita. Perlakuan Ya manajer Kita manajer. untuk mereka jadi Iya. Jadi apa nilai-nilai itu bisa muncul dari dalam dirinya gitu. Saat kita jadi pengukur, ya besok gitu lagi anaknya gitu loh. Pernyataan teman tergantung. Iya, tergantung. Pertanyaan untuk validasi tindakan yang salah. Ini cuma contoh-contoh pertanyaannya. Nanti bisa kalau di anak usia ini bisa diginiin lagi. Sederhana. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kayak Aida. Kemarin saya restitusi. Aida, boleh Bunda tahu Aida kenapa ya naik ke atas meja? Dia cerita Aida mau ngambil boneka yang ada di atas lemari. Aida nggak nyampe, jadi Aida naik meja deh. Itu kan udah keluar tuh Bun. Kalau kita tahu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Anak TK kan, apa itu gitu kan, gitu. Jadi kita bisa sederhanakan dengan bahasanya yang poin pernyataannya ini bisa dimasukkan atau dimengerti oleh anak-anak dan mendapatkan validasi-validasi yang harusnya kita dapatkan. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa Aida harus naik ke atas meja? Kan? Ini bakal keluar lagi. Soalnya Aida mau ambil boneka, mau main. Kamu boleh menjaga sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kayak misalnya dia dorong teman karena dipukul, berarti kan dia mempertahankan dirinya nih. Kamu boleh kayak gitu, tapi apakah itu sesuatu yang baik? Kamu harus melakukan apa? Kalau jangan sampai mukul itu bagaimana? Misalnya menghindar atau bagaimana? Itu jadi ada sikap baru yang lebih baik lagi. Maukah kamu melakukan sesuatu atau melakukan hal baru untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kalau kemarin sama Aida apa yang harus dilakukan? Menanyakan keyakinan. Nah, pada akhirnya kita akan menanyakan keyakinan yang berlandaskan nilai-nilai universal yang telah kita buat sebelumnya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ini akhir di segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Seperti kayak tadi berperilaku sopan, misalnya kayak Tobi dan Sky itu memakai baju yang sopan dan rapi. Tobi dan Sky, kemarin kita udah buat keyakinan. Masih ingat nggak keyakinannya apa? Kalau misalnya nggak ingat, diambil aja keyakinan kelasnya yang udah di print atau ditempel. Coba lihat, Bunda bacain ya, kan karena anak-anak kita belum bisa baca nih Bun. Bacain dari keyakinan ini.
Yang mana menurut Tobias yang harus dilakukan? Misalnya dia bilang apa namanya? Yang berperilaku. Nah, masih ingat ini apa yang harus dilakukan? Yang ini bunda. Nah, Tobi dan Sky sekarang sudah melakukan itu belum? Belum. Jadi apa yang harus dilakukan Tobi dan Sky? Misalnya kayak cari celana bunda, cari sarung bunda, itu Sudah mulai ya. Ya, itu udah solutif buat dirinya. Berarti kan motivasi itu Mempersiapkan sehari sebelumnya. Nah, bisa mempersiapkan sehari sebelumnya, periksa pakaiannya, apakah ada atau tidak, kan kayak gitu ya. Atau kalau misalnya bajunya nggak ada di rumah, dari rumah pakai celana yang lain, gitu kan, Bun. Maksudnya ada alternatif banyak. Nah, itu yang harus kita gali. Nanti gantian jadi mamanya. Mulai ngajarin mamanya. Pas setrika itu ya. Kayak itu ya, pas setrika itu maksudnya. Iya, bisa gitu. Soalnya kan yang menjadi kita titik beratnya dari masalah Tobi dan Sky ini kan tidak sekali dilakukan, tapi dua kali gitu. Malah yang kedua kalinya Kita belum menanyakan alasannya sih. iya betul. Apa yang menjadi dia seperti itu? Cuma ngolok-ngolok ya. Cuma ngolok-ngolok aja. Kita kan nanya udah pun yang pertama itu karena dia bilang katanya atau di laundry atau apa. Yang kedua karena dia tidur di rumah temannya. Nah bajunya tatanan gitu. Jadi nggak ada maksudnya karena tidur di rumah temen nih jadi nggak ada baju sama sekali gitu mungkin katanya bilangnya begitu. Tapi kok atasannya ada, bawahnya nggak ada? Karena kemarin ngambil di sini pun baru ngambil di rumah. Kemarin bilang sama saya itu bawahannya aja yang diambil. Kan? Tuh jadinya di dua tempat si seragam ini, atasan di sini, bawahan di sini. Nah, maknya di sini di posisi balik ke kamarnya ngambil si celana itu baru bisa di sini. Gitu. Berarti yang kulit juga harus kita eksekusi ya namanya. Ya, betul namanya. Oke. Dulu ada yang namanya apa? Ibunya dua, itunya banyak. Satu ini nginep di sini. Di sini di sini. Itu bisa jadi salah satu poin restitusi menanyakan keyakinan dan apa solusi masalahnya. Pernyataan untuk menanyakan keyakinan apa nilai kita percaya di sekolah, nilai apa yang kita sepakati, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal tersebut. Malu kan, apa kan? Oh, misalnya anak-anak kita belum bisa, apa yang dirasakan senang, malu, bisa dipantik kayak gitu Bun. Karena anak usia dini ya masih agak susah dia. Kamu menjadi orangnya seperti apa? Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ini adalah salah satu Ayo ini ceritanya Kira sama Alfa rebutan mainan. Bukan nak. Pukul. Tahu ya gimana ini? Nah, ini yang saya maaf. Pukul. Yang memiliki masalah, jadi saya restitusi kedua anak Kera dan Alfa. Jadi saat dua anak yang bertikai jangan masalah satu yang tidak sama. pakai apa ini? Taruh sini aja. Taruh di sini. Pakai sendoknya. Restitusi apa ya? Kemudian namanya tuh Pak Profesor. Macet. Ini restitusi saya lakukan pada Kera. Terus si Aura nangis, Kera tahu nggak kenapa Aura nangis? Aku habis itu Auranya nggak terus itu taruh Lalu awal ngapain Kera? terus itu orangnya nangis. Bagaimana sebaiknya kalau kita mau benci dengan orang lain? Baik, Apa ngomong sama?
Dilanjut, saya melakukan restitusi selanjutnya dengan aura. Ulang aja. Aura, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Aura dan dunia bagaimana? Aura nangis, berceritakan ya hari ini. Dia bersama siapa? Kira lalu apa yang Aura lakukan? Kenapa Kira Aura Validasi tindakan yang sama. Jadi apa yang harus dilakukan? Dan kalau kecil melakukan Aura masih ingat keyakinan kita apa aja semuanya sayang sama teman. Lalu kalau bermain harus bermain. Lalu sekarang apa yang harus lakukan? Ini oke, Aura bisa berbicara karena di tengahnya pas dulu. Nah, itu salah satu restitusi yang saya lakukan kepada Kira dan Aura. Jadi awalnya mereka bermain bersama, lalu salah satu rebutan mainan sehingga Aura pukul Kira. Jadi dari video yang tadi Bunda bisa dengarkan bagaimana saya melakukan restitusi ke Kira dan Aura. Nah, karena itu masih di anak-anak usia dini, jadi saya sempat memantik apa yang harus disadari oleh anak-anak ya. Kayak Kira harus berjanji, janjinya apa. Nah, karena kalau kita nggali anak-anak kadang-kadang ngalor ngidul nggak nyampe kan gitu, kita bisa meluruskan lagi jalannya biar nyampe ke tujuannya yang benar. Jadi kalau apa yang harus dilakukan, minta maaf. Jadi bukan kita yang lain, ayo sekarang minta maaf, karena itu akan eksternal. Oke, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan, dan segitiga restitusi. Sebelum saya akhiri hari ini, ada yang mau ditanyakan mungkin? Intinya yang terpenting dari kitanya sendiri, dari guru itu tidak usah ikut emosional juga seperti anak-anak gitu. Jadi apapun yang terjadi, yaitu tadi diterapkan seperti itu dengan istilahnya menetralkan. Tidak hanya menetralkan mereka, tapi diri kita sendiri. Jadi nggak tersusul judge. Jadi makanya di segitiga restitusi itu ada tahapan menstabilkan identitas. Jadi biar mereka tidak merasa dirinya itu sebagai identitas yang gagal, identitas yang ditanyain dulu ya kenapa? Pasti setiap anak memiliki alasan gitu. Nggak mungkin dia tiba-tiba gini. Kita lihat lagi kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi dari dia itu apa sehingga dia melakukan hal-hal tersebut. Jadi kita sebenarnya kalau saya belajar tentang disiplin positif itu lebih ke bagaimana kita seorang guru itu bisa memposisikan diri kita di ya kan? Kita selama ini memposisikan diri sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah gitu. Kita merasa oh iya, tapi 2 hari selanjutnya perbuatan yang mereka lakukan itu berulang lagi gitu kan? Kita kan sampai bilang, aduh kamu tuh dikasih tahu pernah dengerin Bunda kan gitu kan? Ternyata setelah kita review lagi, belajar lagi materi di sini, kita yang salah memposisikan diri. Berarti kayaknya perlu deh posisi manajer itu di ini besar biar kita ingat sama sih posisi manajer kan dari pertama kasih pertanyaan dulu apa kita kan nggak ingat nih kayaknya disiplin aja yang paling alasan itu kamu tuh kebutuhan Bunda tahu kamu kurang kebutuhan ini sini tak jadi dengan budaya positif ini kita menyelesaikan masalah anak-anak itu dengan lebih bijaksana gitu ya.
Kalau saya emang lebih ke kedua ini sih selama ini melakukannya gitu katanya kan itu kita. jadi setelah saya belajar hal ini tuh berpikir aku bisa melakukan Dia sampaikan hukumnya bocor. Allah sama kamu gitu itu udah Hukum. jadi kita jadi dapat gitu saya mendapatkan ya makanya itu nggak baik yang baik itu yang baik Manajer itu kan manajer nih. Nah kita nggak hafal kalau harus apalagi gini tulisannya kecil ya nggak kelihatan ya. Mungkin perlu di print atau untuk mengingatkan. Dibaca. bisa di print A3 ditempel di depan akrilik mungkin kasih logo bu oh iya Itu apa? Ingat, nanti kalau mini-mini kita kasih permen berarti ternyata kita sebagai teman gitu kan menyalahkan orang nih membuat rasa bersalah jadi dia nyalahin orang lain kamu nih gara-gara kamu nih bunda apa namanya gara kamu nggak selesai nih bunda jadinya terlambat gitu kayak bunda kita Fikri nih gara-gara dia lama banget ini mandinya jadinya Kayak di saat tadi ditanyain sama Bunda Ida, itu kan kayak gitu jawabannya Bunda Rita. Jawabannya, itu nggak mau bangun. Nah, jawabannya. jadi bisa kenapa dia nggak mau bangun kalau kalau bunda kita masih ngantuk Dia kemana-mana terus gitu. kita harusnya jadi manajer jadi bagaimana kita ternyata nanti sampai anak itu di titik ternyata tidur malam itu membuat aku terlambat ya berarti aku harus tidur lebih Sampai ini loh ya, bukan ini loh. Dia sadar dengan kalau bunda kita bilang kamu sih gara-gara jadinya terlambat dan ntar malamnya dia kira-kira tetap tidur malam apa enggak tetap kan karena bunda kita sebagai penghukum apa yang harusnya dia mengulangi lagi kesalahannya diulang-ulang terus gitu loh jadi nggak ada efek jerahnya itu nggak ada harus kesadarannya itu dari dalam dirinya intrinsik yang harus kita lihat lagi ke depannya insya Allah nanti ini baru teorinya nanti di modul 2 itu baru penerapannya teorinya ada nanti teori coaching dan sebagainya itu aja dari saya diakhiri saya akhiri hari ini semoga nanti bisa bertemu dengan materi-materi yang lebih baik lagi ke depannya dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.